Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Baik, di kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks, yaitu menguak tentang bagaimana cara teknologi modern saat ini meniru cara kerja otak manusia dalam berpikir. Uh, Adapun saya dari kelompok 11 atas nama Muhammad Miftah Firdaus, NIM 16244071, jurusan Sistem Informasi, kelas SIRS 42. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu, mohon maaf saya tidak menampilkan muka saya karena alasan yang pertama, sudah tengah malam. Kemudian di eh, di kamar saya sekarang eh, sedang gelap, makanya, dan tidak ada lampu, makanya meskipun saya buka kamera tetap terlihat gelap. Baik. uh, mohon di mohon dimengerti. Baik, saya lanjut. Pertama-tama, apa itu jaringan saraf tiruan atau disingkat JST? Yaitu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mensimulasikan bagaimana otak manusia bekerja dalam memproses sebuah informasi. Analoginya, jika otak manusia itu terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang saling terhubung, maka JST atau jaringan saraf tiruan itu terdiri dari ribuan jaringan saraf buatan atau artificial neurons dalam bentuk kode-kode matematika di dalam sebuah komputer. Lanjut, arsitekturnya. Jadi JST umumnya dibagi menjadi 3 lapisan utama. Lapisan ini biasanya disebut dengan layer. Yang pertama-tama, yang warna putih ini, lapisan pertama ini disebut dengan input layer. Kemudian selanjutnya ada yang namanya hidden layer yang warna oranye ini. Dan selanjutnya ada output layer. Nah, adapun untuk fungsinya, input layer itu tentunya untuk menerima data apapun, menerima data mentah yang dikirimkan oleh user. Misalnya bisa berupa gambar, angka, teks, atau file. Kemudian hidden layer ini fungsinya untuk disinilah input tersebut diproses. Terjadinya proses berpikir, analisis, dan perhitungan-perhitungan yang rumit yang nantinya akan dikirimkan keluar ke output selanjutnya, yaitu ke layer selanjutnya, yaitu layer output. Nah, nanti layer output inilah yang menghasilkan atau menampilkan keputusan akhir yang akan ditujukan kepada user kembali, yaitu berupa prediksi. Misalnya ini adalah gambar kucing. Jadi misalnya user menginput sebuah gambar misalnya,
Kemudian nanti di hidden layer ini akan diproses, yaitu dihitung misalnya dari ciri-cirinya dan segala macam, kemudian nanti dikirim ke layer output. Nah, maka layer output inilah yang menentukan dari ciri-ciri tersebut bahwa eh, gambar bahwa input ini apa gitu, misalnya bahwa input ini adalah apa seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya belajar untuk bagaimana cara JST ini belajar. Nah, untuk bisa mengenali pola, setiap neuron buatan memiliki 3 komponen penting, yaitu bobot yang bertujuan untuk menentukan seberapa penting suatu informasi. Semakin penting sebuah informasi tersebut, maka bobotnya tentunya akan semakin besar. Kemudian ada yang namanya bias. Bias itu adalah faktor koreksi tambahan agar hasil keputusan lebih akurat. Jadi eh, kalau misalnya tadi outputnya salah prediksi, maka bias ini nilai dari bias ini akan ditambahkan sebagai koreksi dengan tujuan agar hasil keputusannya lebih akurat. Selanjutnya ada namanya fungsi aktivasi atau activation function, yaitu dia adalah sebuah penentu apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak. Yang dimana kalau aktif itu artinya dia akan mengirimkan sinyal ke neuron berikutnya. Lanjut, alur kerjanya secara sederhana mirip seperti analoginya anak kecil yang sedang belajar membaca. Jadi yang ada namanya feed forward atau proses menebak, yaitu data masuk dari input. Jadi data di input oleh user, kemudian dihitung di hidden layer, dan dikeluarkanlah hasil tebakan di output. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung error. Nah, misalnya nih kalau jawabannya salah, misalnya komputer membandingkan dengan jawaban asli. Misalnya komputer menebak dari input tersebut bahwa anjing, padahal hasil sebenarnya adalah kucing. Nah, disitulah dihitung errornya. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana kalau dia error? Maka ada yang namanya koreksi diri atau backpropagation. Nah, komputer memperbaiki kesalahan tersebut dengan menyesuaikan nilai dari bobot dan bias secara otomatis agar tebakan berikutnya lebih otomatis, lebih akurat. Maaf. Selanjutnya di contohnya di dunia nyata sudah sering kita lihat sehari-hari. Misalnya computer vision, yaitu sensor pendeteksi wajah di smartphone. Jadi misalnya lock screen yang dibuka dengan menggunakan dengan memperlihatkan wajah untuk bisa terbuka layarnya, atau dipakai juga di filter kamera. Kemudian contoh selanjutnya terdapat di pemrosesan bahasa, misalnya Google Translate untuk menerjemahkan asisten virtual atau chatbot, dan digunakan juga di prediksi dan klasifikasi, misalnya untuk memprediksi harga saham, mendeteksi email spam, hingga diagnosis penyakit di bidang medis dengan signifikansi yang lumayan akurat. Untuk kelebihan dan kekurangannya,
Kelebihannya yaitu mampu mempelajari pola data yang sangat rumit dan non-linear, tetap bisa bekerja dengan baik meskipun ada data yang hilang atau rusak, dan bisa terus berkembang seiring bertambahnya data. Kekurangannya membutuhkan GPU yang tinggi atau daya komputasi yang besar, membutuhkan daya latih atau training data yang sangat banyak agar tetap akurat. Sering juga disebut dengan black box, yaitu sangat sulit mengacak bagaimana eh, proses secara detail, bagaimana proses yang terjadi di dalam hidden layer, bagaimana JST ini mengambil keputusan di dalam hidden layer. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus sederhana dengan tujuan menentukan apakah seorang mahasiswa akan lulus ujian berdasarkan jam belajar dan kehadiran. Nah, diberikanlah dua data input, yaitu jam belajar dan kehadiran, yang masing-masing eh, bernilai 1, yang artinya dia rajin belajar dan sering hadir. Kemudian diberikanlah parameter berupa bobot dan bias untuk di awal ya. Nah, bobot masing-masing, bobot untuk jam belajar itu sebesar 0,6 dan bobot untuk kehadiran sebesar 0,4. Kemudian biasnya minus 0,5. Jadi prosesnya itu langkah pertama menghitung nilai net dengan menggunakan penjumlahan berbobot dengan rumus net sama dengan input 1 dikalikan dengan bobot 1 ditambah dalam kurung input 2 dikalikan dengan bobot 2 ditambah bias, yang dimana X adalah input, W adalah bobot, dan B adalah bias. Nah, kemudian dihitunglah di sini X1 nya tadi adalah 1 dikali dengan W1 atau bobot 1 yang bernilai 0,6 menghasilkan 1 kali 0,6 sama dengan 0,6. Kemudian ditambah dengan X2 yang bernilai 1 dikalikan dengan W2 atau bobot 2 yang bernilai 0,4, jadi 1 kali 0,4 hasilnya 0,4, kemudian ditambahkan dengan bias yang bernilai min 0,5. Nah, jadi tambah plus dengan minus, jadi 0,6 tambah 0,4 1 sama dengan 1, dikurang dengan 0,5 sama dengan 0,5. 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian langkah selanjutnya menggunakan fungsi aktivasi atau biasa disebut dengan threshold atau angka ambang batas, yang dimana aturan fungsi aktivasi ini, jika hasil net lebih dari atau sama dengan 0 maka outputnya adalah 1. Jika net kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka outputnya 0 atau tidak lulus. Nah, karena hasil dari net kita tadi adalah 0,5, yang dimana 0,5 itu lebih besar daripada 0, nah maka jika sesuai aturan maka outputnya adalah 1, yang artinya lulus. Kesimpulannya, jaringan saraf tiruan adalah jembatan utama yang membuat komputer bisa memiliki kemampuan belajar yang mirip dengan manusia. Dan meskipun terlihat rumit, prinsip dasarnya sebenarnya sederhana. Sebagaimana manusia belajar,
yaitu dengan mencoba, salah, lalu belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan lebih baik. Sekian saja dari presentasi saya. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.